Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala Al-Imam Ibrahim ibn Yazid At-Taimi ma araftu qawli ala amali illa ra'aytu nafsi muhibba amma ba'd. Seperti biasa kita mulai pengajian ini dengan memperbaharui niat ya. Memperbaharui niat. Ini 2 minggu ini ya, 2 minggu enggak ada, sebulan lah, sebulan ya. Sebulan ini nih dari awal lah, mulai dari awal. Sekarang minggu keberapa? Kalau ini 6 dari dihitung yang ini, yang apa, yang jadawil 6 ya. Ya dari awal semester ada berapa temen yang nanya gitu, Ustaz, apa motivasinya supaya kita semangat untuk daftar S2 sama S3 gitu ya. Apa motivasinya ya, biar tetap semangat ya, biar tetap termotivasi ya, biar semangat untuk belajar persiapan S2, S3 ya. Anak jawabnya 2 lah minimal ya, motivasinya 2, dan ini motivasi umum ya, salah satunya untuk penuntut ilmu juga ya. Motivasi pertama ya motivasi akhirat. 1, motivasi akhirat. Wah, gimana tuh Ustaz? Ya, yaitu ya ikhlas. Ya, ikhlas. Ikhlas apa nih maksudnya Ustaz? Ya, ikhlas kan kebanyakan orang yang ngejelasin ikhlas absurd ya, ambigu. Apa itu ikhlas? Ngambang. Ya, kamu kalau ibadah yang ikhlas. Ya udah ikhlas. Jadi kayak benar-benar udah dipahami benar-benar dalam bahasa Indonesia ya. Ya, sebenarnya anak pernah nanya ya, ibu-ibu pengajian, apa itu ikhlas? Iseng ya. Ya. Ibu-ibu pengajian ya, kalau ada kata-kata ibu-ibu pengajian musola ya berarti yang hadir paling 50 tahun, 60 tahun ya. Kecuali kalau ibu-ibu perumahan ya. Ya, baru ibu-ibu yang masih 30 tahunan. Rata-rata jawabnya ikhlas itu ridho ya, jawabnya ridho ya. Kita mah ikhlas lah kalau kata orang awam ya, kena musibah ikhlas kayak gitu, kena musibah ikhlas ya. Jadi ikhlas tuh bagi orang awam maknanya ridho. Nah, apalagi ibu ikhlas sabar, ikhlas sabar ya. Ala kulli hal mungkin itu makna ikhlas yang terlalu umum lah ya. Ikhlas sampai ke sabar, sampai ke ridho, sampai ke menerima. Nah, tapi secara umum apa itu ikhlas? Nah, ini penting. Ikhlas di setiap bab itu bisa jadi cakupannya beda-beda. Ya. Nah, ini Anda jelaskan aja ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah, jadi ikhlas kadang ada yang semua ibadah makna ikhlas di sini sama. Ya. Apa misalnya apa ya, meraih keridhaan Allah itu ikhlas ya. Jadi antum daftar S2 ya udah niat aja untuk meraih keridhaan Allah. 1, 2 ya untuk meraih taufik bisa masuk surga, sebab masuk surga. Nah, ini kan yang ke-1 sama yang kedua ya, walaupun zahirnya mutadakhil tapi sebenarnya beda ya. Yang 1 paling tinggi mengharap ridho Allah, wah ini paling tinggi udah. Yang kedua mengharap surga.
Ya ini tinggi juga tapi rada bawahan ya. Ya. Nah, ketiga mengharap pahala. Ya, maaf, mengharap pahala dulu. Mengharap pahala baru bawahnya mengharap surga. Nah, ini mengharap pahala lebih apa? Lebih tinggi. Nah, ketiga mengharap surga. Nah, keempat takut dari neraka. Nah, ini semua 4 ini udah bisa kita anggap ikhlas ya. Kenapa Anda sholat ya? Saya sholat karena kalau nggak sholat takut masuk neraka. Itu udah termasuk ikhlas. Nah, termasuk ikhlas. Nah, baru ada beberapa kasus di ibadah yang ikhlasnya bisa jadi beda gitu. Misalnya gini, kenapa kamu belajar? Saya belajar untuk menghilangkan kebodohan dari diri saya. Nah, itu termasuk ikhlas. Ya, tapi ikhlasnya di bawah yang 4 tadi. Ya, seperti itu. Kenapa Anda menuntut ilmu, belajar? Saya menuntut ilmu, belajar supaya saya bisa jihad kalimah ya. Supaya bisa jihad ya. Apalagi jihad zaman sekarang ya. Jihad zaman sekarang yang terbesar ya jihad kalimat ya, jihad dengan perkataan. Nah, ini contoh ikhlas yang ada khusus di bab thalabul ilm. Nah, nasihat yang pertama supaya kita semangat untuk daftar S2, untuk daftar S3 dan untuk menjalani S1 dengan maksimal ya, itu niat ikhlas dalam menuntut ilmu. Minimal tadi 6 yang Anda sampaikan. Ya, minimal 6 tadi yang Anda sampaikan. Ya, mengharap ridha Allah, mengharap pahala, ya, mengharap surga, ya menjauhi neraka, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, dan ini apa namanya, jihad ya, jihad kalimat. Tambah lagi yang ketujuh ya, mensyukuri nikmat Allah, itu juga ikhlas. Nah, ini ikhlasnya maksudnya yang kelima nih, yang umum, semua ibadah juga bisa dibilang ikhlas tatkala orang mengerjakannya niat untuk mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat ya. Kalau bab ibadah, kalau thalabul ilm berarti nikmatnya nikmat khusus, nikmat mata, telinga ya, perkataan, apa, lidah, dan nikmat hati ya, nikmat otak dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi 7 ya. Nah, itu ikhlas. Nah, ini pertama ya. Kalau mau semangat kuliahnya, udah inget 7 ini aja dulu dah. Nah, kalau 7-7-nya bisa hadir, wah, wali dia ya. 7-7-nya nih, karena mau belajar matan Abi Syuja nih sama Iskandar nih, sebelum berangkat niat dulu 7-7-nya. Wah, ini sempurna, ikhlas ya. Nah, ini niatnya, nikmat yang nasihat Anda pertama. Nah, yang kedua, intihazul fursah ya. Intihazul fursah ya. Ini Anda sampaikan kenapa? Karena kan biasanya di awal pengajian suka mengingatkan niat ya. Nah, baru kemarin ada yang nanya lagi, Ustaz, gimana ya supaya Anda semangat nih, mau daftar S3 nih tahun depan nih. Gimana supaya semangat ya, baru kemarin. Nah, Anda bilang sebab Anda nasihat yang kedua, satu yang tadi, satu lagi intihazul fursah ya. Manfaatkanlah kesempatan ya. Pertama, kesempatan tempat ya. Ini di Madinah, di Jamiah Islamiyah ya, tempat ya yang mana ya kesempatan ya. Kita ini udah numbangin ribuan orang ya, udah menyingkirkan ribuan orang bisa sampai dapat kursi Jamiah Islamiyah ini ya. Kemudian kesempatan waktu ya, mumpung masih muda ya, mumpung waktunya ini 4 tahun ini udah kesempatan waktu ini udah dikasih sama Jamiah Islamiyah untuk untuk bisa kita fokus gitu. 4 tahun itu sempit ya, sangat kurang ya, sangat kurang ya. Bisa jadi orang yang nggak bisa baca kitab ya, 4 tahun itu malah tetap nggak bisa gitu, masih belum bisa gitu. Yang belum bisa baca Quran 4 tahun aja bisa jadi ya belum cukup ya, belum bisa baca Quran
Ya 4 tahun itu sebentar, makanya kudu di itu kesempatan tempat, kesempatan waktu dan fasilitas-fasilitas lain ya baru turun badal apa? Badal kutub ya. Karena juga bingung ya. Ini Duktoro juga dapat badal kutub, alhamdulillah. Padahal gak ada yang dibeli. Duktoro nggak beli apa-apa kita pun. Seperti itu. Ya ini semua kesempatan ya. Kesempatan, jadi manfaatin lah kesempatannya seperti itu. Nah orang bodoh itu ya, orang bodoh itu bukan orang yang nggak dapat kesempatan ya. Orang bodoh adalah orang yang udah dapat kesempatan tapi nggak dipakai ya, seperti itu. Nah tambah yang ketiga, nah semua kesempatan yang tadi disebutkan ya itu bakalan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, makanya Ana sering sampaikan ya, baik di Indonesia ataupun di sini, dan Ana sering sampaikan ini kepada orang yang semangat banget pengen daftar S1 ke Madinah ya, pengen kuliah di Madinah ya. Ya banyak kan santri-santri, mahasiswa-mahasiswa yang mau S1 lagi di sini. Ya Ana kadang-kadang bilang gitu, mau kuliah di Madinah gitu. Ya mahasiswa Madinah itu hisapnya di akhirat paling lama tau. Ana sering bilang gitu ya, seperti itu. Ya memang benar ya, hisapnya paling lama udah Jamiah Islamiyah. Kalau di Sudan nggak ada AC ya, di sini ada AC, nanti dihisap ya AC itu pakai buat apa aja ya. Di Sudan nggak ada wifi ya, di sini wifi kecepatannya ngelebihin Sudan yang bayar. Itu semua dihisap ya. Yang tinggal di Wihda 21, 22, 23 hisapnya beda sama yang tinggal di Wihda 3 misalnya. Yang ada lift segala beda ya. Ya makanya ingatlah tiga ini. Ya lanjut kita mulai berpikir seperti itu. Allah yang baca besok kalau tadi Faslu fi bayanin najasati wa izalatiha wa kullu ma'in kharaja min as-sabilaini najisun illa al-maniyah wa ghasalu jami'il abwali wal arwathi wajibun illa baul as-sabiyyi alladhi lam ya'kul at-ta'ama fa innahu yatuhuru bi rashil ma'i alayhi. Nah ini paragraf ini namanya Dikru Anwa'in Najasat ya. Paragraf ini namanya Dikru An-Najasat ya, Dikru An-Najasat. Apa namanya penyebutan tentang najis-najis ya. Pertama, ini boleh dinomorin ya. Pertama, wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun. Satu. Yaitu semua yang cair dan keluar dari dua lubang ya. Nah maka ini najis. Nah ini pertama ya, ini babnya kan kemarin sebelum itu mau jelaskan dulu. Kemarin kan kita udah belajar di awal bab kalau Kitabut Thahara itu pembahasannya apa aja? Kitabut Thahara pembahasannya apa aja? Pertama at-thaharatu minal, pertama wasail ya. Pertama wasilah toharo. Wasilah toharo apa? Alma, turab, seperti itu. Nah, kedua selain wasilah toharo apa? Itu dulu maqasid bisa dibilang ya. Atau istilah lainnya wasailul wasail. Ya jadi kalau wasail itu istilah lainnya maqasid. Ya seperti itu. Nah, wasailul wasail. Ya yaitu inah ya. Aniyahnya itu. Ya tadi wasilatul wasail, yaitu inanya tadi. Nah setelah itu baru maqasidnya apa? At-thahara. Nah thahara minal, thahara terbagi di dua, thahara minal hadath sama thahara minan najas. Nah kalau matan Abi Syuja, thahara minan najasnya di belakang ya, thahara minan najasnya di belakang. Nah kalau nggak salah ya, kalau Safinatun Najah
Tadi Anda bilang Safinatun Najah. Oh, mata Nabi Syuja. Nah, kalau Safinatun Najah kebalikannya, atau harominan najasnya duluan. Ya, kalau Safinatun Najah. Ya. Dan kitab-kitab lain banyak yang toharominan najasnya duluan. Ya, seperti itu. Nah, kalau mata Nabi Syuja, toharominan najasnya belakangan. Nah, tadi satu yang benda cair yang keluar dari dua lubang. Nah, berarti kalau ya kalau dia nggak cair, ya berarti bukan najis. Ini misalnya dia BAB-nya keluar batu misalnya, ya seperti itu. Atau ya kayak misalnya jadi keluarnya batu misalnya, nah batunya itu nggak najis ya, batunya nggak najis. Atau gini, permasalahan seperti kopi luwak ya. Kopi luwak itu kan dia masih bentuknya kopi, nah berarti nggak najis ya, kopinya itu nggak najis ya, seperti itu aja. Walaupun tapi kan luarnya itu kan najis tuh, ada becek-beceknya, nah itu yang najis ya, becek-beceknya yang najis. Nah tapi kopinya itu nggak najis. Ini dibahas, tapi di Fathul Qorib atau di Fathul Mu'in dibahas ya. Lupa di Fathul Mu'innya atau di I'anatul Talibinnya ada pembahasan tentang sesuatu yang keluar dari perut hewan itu boleh dimakan nggak? Nah jawabannya kalau dia utuh maka dia boleh dimakan, karena dia jatuhnya mutanajis bukan najis ya, beda ya najis sama mutanajis ya, jadi tinggal dicuci. Nah tapi kalau dia sampai berubah zatnya maksudnya sampai teksturnya sampai berubah, sampai hancur-hancuran, nah itu berarti dia berarti dia najis ya, paham ya? Ya seperti itu. Ada yang suka minum kopi luwak di sini? Dulu di pesantren ada ininya, ada kedainya nggak? Mas Multazam? Iya, Multazam. Nggak ada tuh. Di mana nggak ada? Ya, Multazam 2 ada. Oh gitu. Multazam 2 ada, sampingnya kedai kopi. Oh. Ya itu kopi luwak ya, kopi luwak. Jadi hukumnya apa? Hukumnya boleh. Dan itu kopi termahal sedunia. Kopi termahal sedunia. Ya, kita lanjutkan. Kedua, wa ghuslu jami'il labwali wal arwathi wajibun. Nah, mencuci semua najis itu hukumnya wajib. Nah, salah satunya apa? Najis yang kedua yaitu abwal, yaitu air kencing. Nah, najis yang ketiga yaitu kotoran. Nah, ini kotoran semua, ya semua makhluk hidup. Kalau mazhab Syafi'i semua makhluk hidup, kencing dan dan kotorannya itu najis, ya itu najis ya. Bahkan sampai ikan pun najis, ya yang gede, ikan yang gede perutnya kudu dikeluarin kotorannya itu, ya. Jadi sampai ikan yang besar aja itu najis kotorannya. Nah, cuman bedanya kalau manusia itu hukumnya ijma, najisnya ijma. Tapi kalau hewan mukhtalafi, ya mukhtalafi. Jadi kalau kata sebagian ulama, kotoran kucing ya, kotoran ayam itu nggak najis, ya sebagian ulama bilang itu nggak najis. Nah tapi kalau mazhab Syafi'i bilang itu najis ya. Jadi lebih mendingan hewan daripada manusia ya. Kalau manusia ya kotorannya ijma, ya najisnya ijma ya, soalnya aspal aja dimakan sih ya. Kalau manusia, nah makanya ijma ya. Nah itu ketiga ya. Kemudian yang tambahin lah, kalau disebut gimana? Al-muskirul ma'i'u ya. Al-muskirul ma'i'u ya. Pertama apa? Tambahin yang keempat, al-muskir al-ma'i, yaitu yang yang cair dan memabukkan ya. Yang cair dan memabukkan itu najis ya. Contohnya apa? Khamr. Nah ini cair dan memabukkan itu najis hukumnya. Jadi khamr itu bukan hanya haram, tapi najis. Kalau haramnya kan udah jelas ya. Nah haramnya udah jelas. Nah sekarang najis apa tohirnya?
nah najis atau tohirnya gimana? Nah hukumnya najis khomer itu. Jadi kalau kena baju ya apa namanya najis ya. Ada yang pernah cium khomer gak? Pernah. Jadi di mana? Di mana? Di cium khomer, cium khomer, cium khomernya langsung. Pernah? Oh, masya Allah. Hah? Pernah juga? minum. Iya. Main nyium aja Sat, sering ya Pak. Oh nyium. Oh, Karena kan masya Allah. di lingkungan. Ya tetangga ya. Banyak warung remeng-remeng ya. Halo. Jadi kalau khomer dia najisnya isi ya? Apa? Najisnya najis. Hisi ya. Najis. Bukan manawi. Bukan. Kalau manawi mah hadas namanya. Ya kalau ini najis. Kalau najis kan hisi. Ya. Nah, apa namanya itu udah tadi khomer ya. Ya, bau banget ya. Kemudian keempat ya al-muskirul ma'i. Kemudian nah sekarang yang hewan-hewanan lah. Yang hewan-hewanan. Nah, kalau yang hewan-hewanan berarti apa? Anjing ya. Nanti disebutkan babi, akramakumullah. Nah, kelima anjing, keenam babi. Nah, kemudian ketujuh semua yang keturunannya ada unsur babinya. Enggak, bukan. Bukan. Kalau apa namanya? Kalau anjing laut ya walaupun apapun namanya ya babi laut atau apa, nah itu tetap bukan najis ya, bukan najis. Nah, kemudian semua yang yang orang tuanya ada unsur keduanya yang sebagaimana kita bahas ya di awal di Kitabul Aniyah. Ya apa bapaknya lah yang anjing atau bapaknya lah yang apa atau yang ibunya atau babi atau akramakumullah ya. Nah, yang ke-8 nah ini ngikutin mazhab Hambali ya. Yang ke-8 hamir apa namanya? Himar ya. Keledai ya. Nah, keledai ini juga sama najis tapi menurut mazhab Hambali. Nah, Hambali. Nah, ini min mufradatil Hambali. Ya, min mufradatil Hambali. Nah, ini yang ke-8 ya. Tadi himar ya, himar ke-8. Nah, ke-9 muntah. Ya, muntah. Ya, muntah. Ke-10 darah. Ya, jadi kalau berapa minggu yang lalu atau minggu lalu lah ada yang nanya, "Ustaz, muntah hukumnya apa? Najis enggak?" Jawabannya iya. Ya, muntah hukumnya najis. Ya. Ya, seperti itu, najis. Jadi apa namanya? Kayak darah aja udah najis ya. Kudu dicuci. Udah. Tadi udah ya. Lama udah 9 tuh ya, darah 10 muntah ya. Muntah dan darah ya. Darah yang 10 ya? Iya, 9. Ke-9. Ke-10. Ya, pokoknya 10 dan 9 lah. Bacain zubatnya, Ustaz. Ya, bangkai. Ya, bangkai najis ya. Bangkai satu paket ya. Semua tulangnya, darahnya, dagingnya, ya, kulitnya. Jadi ada kambing tabrak mobil nih, mati. Ya udah berarti kulitnya aja nah najis. Ya jangan kita ini darahnya, kulitnya aja nah najis ya. Wa maitatun ma'al idami wa sya'at. Nah, ini tadi ya, semua yang keluar dari dua kemaluan ya. Lanjut. Ya, wadam wal qayu wa kullu ma dhahar min as-sabilaini siwa asli bakar. Ya. Iya, udah cukup kayaknya. Tadi berapa? 11 ya? 11. Nah, 11 dulu. Dah, yaitu yang terakhir apa? Bangkai ya. Ya, nah kita baca lagi. Illa baulas sabiyyi. Ada yang bacain enggak? Coba 11-11-nya. Fadhol. Nih, apa nih anak agak pelan ininya ngajarnya. Lagi masa pemulihan. Kemarin sakit 3 hari. Ya, tapi kalau udah ngajar mah nggak kelihatan sakitnya biasanya. Tapi rada pelan ya. Coba baca Fikri. Minum dulu. Pertama, yang kenceng. kullu ma'in kharaja min as-sabilain najisun illa man. Bahasa Indonesia. Bisa. Yang kedua kencing. Yang ketiga kotoran apa saya. Yang keempat al-muskirul ma'i. Khomer. Kelima anjing. Keenam babi. Ketujuh apa yang lahir dari anjing atau babi. Kedelapan
khimar. Iya, benar. Indah Ahmad Tadi apa? khimar. Khimar keledai. Pakai kho apa pakai hak? Khimar. Pakai Khimar. pakai hak. Ha. Pakai hak ya. 9 darah. Orang jadul biasa ya. Muhammad jadi Muhammad. Pakai kho ya. Ahmad jadi Ahmad. Masya Allah. Jangan-jangan dia time travel lagi nih. Orang jadul. Saya pikir masalah lahjatnya masih lahjat tahun ini. Tahun 45 ya lanjut. 9 darah, 10 muntah, 11 Iya. main. Oh, iya. Orang Indonesia kan ya Ahmad jadi Ahmad ya. Kayak angkatan 80-an ke bawah lah pokoknya. 80-an ke atas ya. Ya udah. Kita lanjutkan illa baula sabiyyi alladzi lam ya'kul at-ta'am fa innahu yaqturu bi rashil ma'i alaihi. Nah, kecuali air kencing anak laki-laki yang belum apa namanya, yang apa asupan utamanya masih susu. Nah, jadi asupan utamanya masih susu. Ingat ya, asupan utamanya masih susu. Nah, berarti kalau disambil sama makanan yang lain itu nggak apa-apa. Selama makanan tersebut bukan asupan utamanya. Misalnya nih, umur 6 bulan itu kan udah dikasih bubur ya. Ya, udah dikasih bubur, udah dikasih buah umur 6 bulan. Nah, tapi bubur dan sebagainya itu bukan bukan makanan utamanya. Makanan utamanya masih ASI. Nah, ini berarti masih ma'fu anhu. Nah, misalnya umur 1 tahun. Ya. Alan, Masya Allah. Misalnya umur 20 bulan misalnya nih. Misalnya umur 20 bulan ya. Anak umur 20 bulan ya, belum 2 tahun. Tapi makannya udah 3 kali, ngemilnya udah 2 kali. Sehari makan 5 piring ya. Nyusunya juga kuat. Nah, tapi nyusunya ya paling 30% lah. Nah, ini belum 2 tahun tapi udah makanan utamanya udah makanan gitu, udah selain ASI. Nah, ini berarti kencingnya udah nggak ma'fu anhu lah lagi. Jadi apakah benar ya anak laki-laki air kencingnya itu ma'fu anhu? Benar, tapi dengan beberapa syarat. Syarat utama ya. Syarat utama ada, syarat pertama adalah ya satu syarat aja. Syaratnya adalah dia belum menjadikan makanan jadi asupan utamanya. Jadi asupan utamanya masih ASI ya, paham ya. Jadi maksudnya lam ya'kul at-ta'am bukan berarti yang belum makan makanan, bukan, tapi lam yataghadza bit-ta'am. Nah, itu maksudnya. Illa baulas sabi alladzi lam yataghadza bit-ta'am. Lam yataghadza maksudnya asupan utamanya. Ya. Yang asupan utama, paham ya? Ya, seperti itu. Fa innahu yaquru bi rashil ma'i alaihi. Nah, kalau adapun air kencing ini, air kencing yang sobinya yang masih ma'fu anhu, yang masih dimaafkan, nah itu tinggal disemprotin aja ya. Dimuncratin ya. Lanjut. Wala yu'fa an syai'in minan najasat illa liyasira minad dami wal qayhi. Ya, nah tidak dimaafkan ya. Lanjutin baca. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illa liyasira minad dami wal qayhi. Ya, lanjut. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi la yunajjisu. Nah, 2 paragraf ini namanya al-ma'fu anhu minan najasat. Ya. Ya. Al-ma'fu anhu minan najasat. Ya. Nah, ini ada kitab khusus ya, namanya An-Najasat Al-Ma'fu Anha. Nanti yang buka Google tolong cariin ya. Sampai ada manzumahnya ya. Manzumah An-Najasat Al-Ma'fu Anha. Lupa punya siapa ya. Kalau nggak salah yang mensyarahkannya Syekh Ahmad Syatiri juga sama. Syekh Ahmad bin Muhammad Syatiri yang ngarang syarah Yaqut Nafis kalau nggak salah ya. Nah, itu jadi An-Najasat Al-Ma'fu Anha, najis-najis yang dimaafkan itu dibahas detail ya di madhab. Nah, pertama apa? Di sini disebut ini cuma 2 kalau nggak salah, apa 3 ya? 3 nih. Nah, tidak ada dimaafkan najis kecuali aliyasi romedadam, kecuali darah yang sedikit.
Nah, wal qaihi dan nanah ya. Nanah dan darah. Nah, ini 1 dan 2. Nah, kalau apa patokan darah yang sedikit? Darah yang sedikit itu adalah ulama berbeda pendapat. Ya, tapi yang menurut ana rojih ya, yang menurut ana rojih itu selama dia kalau dia ngalir, nah itu berarti di sebagian ulama mengatakan ini ya. Nah, yang masyhur sih ini, yang ana sampaikan ini yang masyhur nih, yaitu patokan banyak dan sedikitnya darah dia ngalir apa enggak. Ya dia ngalir atau enggak. Misalnya ya, antum kena pisau misalnya, ya bergores ya pisau. Nah, kalau darahnya cuman ngendap doang, maksudnya cuman keluar tapi nggak nyampe ngalir, ya nggak nyampe ngalir, nah itu berarti masih dikit. Tapi kalau sampai ngalir, nah itu banyak, nah itu patokannya. Nah, misalnya jerawat, antum ingin jerawat, ya lagi sholat, nah ini ada yang nanya, Sat, lagi sholat kan, ya imam bacanya lama, Sat, nyalain imam dia. Akhirnya jerawatnya banyak, ya udah dipecah-pecahin. Nah itu batal nggak keluar darah gitu? Jawabannya kalau darahnya dikit, nah itu nggak batal. Darahnya dikit itu nggak batal. Nah tapi perlu diketahui, kalau nggak salah ya sebagian ulama ini benar. Ya jadi tadi nggak najis ya, nggak najis. Kalau sampai ngalir, nah itu berarti nggak makfu. Ya, seperti itu. Nah, jadi bisa kejawab ya, orang yang lagi sholat mecahin jerawat. Begitu juga nanah. Ya nanah kalau sedikit, patokannya sedikit tadi apa? Nggak ngalir. Nah maka itu nggak batal. Ya. Kalau andaikan ngalir, nah itu berarti jadinya najis, darahnya banyak. Ya. Pokoknya yang patokan darah kayak gitu-gitu, patokannya ngalir lah. Ya dalam sembelih aja kan ibaratnya mengalirkan darah lah. Jadi kalau udah sampai darah itu ngalir berarti emang banyak. Ya. Sebagian ulama bilangnya apa? Pakai jari. Kalau dia ukurannya udah lebih dari 1 jari, maksudnya satu ini nih unmulah, satu kuku. Ya, nah berarti banyak. Kalau kurang berarti enggak, seperti itu. Nah tapi Allah alam patokannya yang benar yang mana, soalnya nggak ada patokannya dalam hadis ya. Ya cuman urfnya kalau yang ngalir itu banyak, ya yang nggak ngalir itu dianggap dikit. Jadi itu kaidah fikih namanya, ma la dhabita lahu fil lughati wala fil urfi, ma la dhabita lahu fi syar'i, ma warada fi syar'i mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughati yurja'u fihi ila urfi. Sesuatu yang ada di dalam syariat tapi nggak ada batasannya secara mutlak, ya mutlak aja tapi nggak ada batasannya. Di dalam agama nggak ada batasannya, di dalam bahasa nggak ada batasannya, maka batasannya kembali kepada kebiasaan. Nah masalahnya kebiasaan juga ulama ikhtilaf, manusia ikhtilaf ya. Buktinya ini tadi nih, darah banyak itu gimana patokannya, ya seperti itu. Apa patokannya dengan tadi kuku ya, atau dengan ngalir atau tidaknya. Ya lanjut. Nah yang ketiga, wama la nafsa lahu sa'ilah, yaitu hewan. Wama ma di sini maksudnya hewan. La nafsa di sini maksudnya darah. Nafsa di sini maksudnya darah. Ma di sini hewan. La nafsa tidak ada darah. Lahu sa'ilah, darahnya tidak ngalir kalau dipencet tuh hewan. Hewan itu kalau dipencet, kalau dibunuh, kalau dibejek, nah itu darahnya nggak ngalir. Ya nyamuk antum tepok, darahnya muncrat kemana-mana, nah itu ngalir nggak? Setelah muncrat ngalir nggak? Enggak. Ya seperti itu, enggak. Kalau tikus ente tendang, ente bejek gitu sampai keluar darahnya, nah itu baru ngalir ya. Insyaallah anarkis nih penjelasannya nih.
Ya kalau apa? Kalau di fikih apa? Indaqat riha wa syaqi udwin minha. Dibunuh atau disyaqi udwin minha atau dicopot ya. Dibelah. Ya, dibelah Mutilasi. Ya, seperti itu. Nah, itu enggak darahnya yang ngalir dari dia itu darah yang keluar di hewan tersebut enggak ngalir. Lalat ada darahnya enggak? Nah, udah ada apa enggak ya? Cicak misalnya. Cicak kalau dibejek kayak gitu, nah, darahnya ngalir enggak misalnya? Enggak ya, gitu. Nah, intinya yang kecil-kecil gitu. Nah, itu kalau andai kan masuk air ya idza waqa'a fil ina wa mata fihi. Nah, maka hukumnya enggak najis airnya. Ismail kalau Enggak. contoh darah di daging ayam yang dia kan jelas nggak ngalir, udah dibersihin tapi Oh masih gitu, ada- oh itu beda lagi. Itu Ana jawab ya, tapi ini dulu ya Ana jelasin. Ini paham kan ya? Jadi Paham. kalau ada hewan yang kalau dibunuh atau dipotek tuh di dasar udin minha dipotek tuh hewan, nah darah yang keluar dari dia tuh nggak ngalir, yaitu namanya mala nafsalahu sa'ilah. Paham ya? Nah ini idza waqa'a fil ina, kalau dia apa? Kalau dia masuk ke bejana ya, bejananya tentu di bawah 2 kulah ya. Masuk ke lalat ya, lalat masuk ke gelas ya, ada airnya, mati di situ. Nah itu kan jadinya bangkai kan. Nah jadi di sini maksudnya bangkai ya. Nah ini dia masuk di situ nah itu najis apa enggak? Jawabannya seharusnya najis ya, tapi diistisna ya karena dia kecil. Kan tadi kemarin udah kita bahas semua makhluk hidup itu suci kecuali anjing, rumpullah, babi dan hamir ya, di sebagian ulama ya. Nah sisanya kalau dia hidup ya, suci. Nah jadi kalau ada ya misalnya apa ya 7up gitu ya, ada 7up gitu di baskom misalnya lagi makan ya, tahu-tahu tikus lewat ya, berenang di situ dulu, berenang di baskomnya ya 2 detik, bareng 2 detik 3 detik lah, habis itu keluar lagi. Nah masih hidup, berarti 7up-nya masih suci, boleh diminum seperti itu. Iya. Nah tapi kalau andai kan yang malah nafsalahu sa'i, tapi andai kan kalau tikusnya itu mati di 7up-nya, nah berarti 7up-nya najis. Nah kalau hewan ini yang kecil-kecil ini ya, mau dia mati di itu pun dia nggak najis. Paham ya? Ya lanjut. Wal hayawanu kulluhu tahirun illa al-kalba wal Oh ini dia khinzira nih. wa Lanjut. ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Ya ini udah kita jelaskan ya. Tawalada ini terlahir minhuma dari al-kalbu wal khinzir ya. Au min ahadihima, salah satunya aja ya. Lanjut wal maitatu. Wal maitatu kulluha najisatun illa as-samaka wal jarada wal adamiyya. Ini juga yang udah kita jelaskan ya. Nah, tapi kalau mati semua najis kecuali as-samak wal jarad wal adamiyah. Nah, ini yang dari tadi kita jelaskan, ini namanya adalah an-najasat. Nah, 2 paragraf terakhir ini ngebahas tentang izalatun najasah. Ya, jadi jelasin dulu najis. Nah, baru cara mensucikan najis. Ya, baca. Wa yuksalul ina'u min bulughil kalbi wal khinziri 7 marratin ihdahunna bit-turabi wa yuksalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi wa 3 afdalu wa idza takhallalatil khamru. Cukup. Paragraf yang tadi barusan dibaca itu namanya izalatun najasat ya. Izalatun najasat. Nah, kan tadi najasah terbagi jadi 3 ya. Belum kita jelaskan ya. Pertama mukhaffafah, ya kemudian mutawassithah sama mughalladhah. Nah, kalau mukhaffafah tadi yang illa baulas sobi. Nah, ini namanya najis mukhaffafah. Ya, ini namanya najis mukhaffafah. Nah, kemudian najis mughalladhah yang tadi al-kalbu wal khinzir. Udah itu mughalladhah aja. Nah, sisanya namanya mutawassithah ya. Najis mutawassithah yaitu selain yang mukhaffafah dan mughalladhah, paham ya? Nah, sekarang cara ngebersihinnya gimana? Cara ngebersihin mukhaffafah udah tadi disebutin ya. Fainahu bi rasyil ma'i alaihi, udah dijelasin. Nah, sekarang
cara ngebersihin najis mutawassithah sama mughalladhah. Nah, sekarang kita mulai mughalladhah dulu. Wa yubsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri. Wulugh artinya apa wulugh? Dijilat ya, dijilat. Jadi jilat ini hanya contoh aja ya, hanya contoh karena ini yang dibahas di hadis. Intinya apa? Semua yang tertular najis mughalladhah maka taharohnya seperti ini. Ya. Jadi intinya gini, yang penting salah satu medianya apakah tangan kita, apakah si anjingnya itu basah. Ya, misalnya ini ada anjing akramakumullah. Nah, dia kering, badannya kering. Ya, kita kakinya basah. Ya, habis itu anjingnya nyenggol kaki kita. Nah, berarti hasola atanajus ya. Hasola atanjis wa tanajus. Paham ya? Jadi najisnya jadi pindah. Ya, jadi tertular najisnya. Nah, atau kebalikannya, kitanya kering ya ininya basah. Jadi najisnya anjing itu bukan hanya liurnya saja ya, tapi rambutnya aja, kulitnya, semuanya itu sudah najis mughalladhah. Paham ya? Jadi wulughil kalbi ini hanya contoh aja karena itu yang disebutkan di hadisnya. Min wulughil kalbi wal khinzir sab'a marrat ihdahunna bit-turab. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu 7 kali. Ya. Nah, 6-nya air, satunya tanah. Ya, satunya tanah. Walaupun tanah liat ya. Kemarin kan kalau tayamum tanah liat nggak boleh ya. Nah, kalau dalam bab ini tanah liat pun bisa ya. Jadi tadi berapa? 6-nya air ya. Nah, kalau mazhab yang lain enggak, 7-nya air, jadi 8 ya. Yang ke-8 baru ini satunya turab. Nah, kalau mazhab Syafi'i airnya 6. Dan boleh kapan aja, boleh yang mana saja. Ya, boleh yang ke-1, boleh yang ke-7, boleh yang ke-3, terserah. Ya, seperti ihdahunna biturab. Kalau mau di mix gimana? Ya, air campur tanah ya, diaduk kayak kopi gitu. Langsung di ini, nah itu boleh. Ya, boleh. Ya, jadi sekalian tuh semua. Ya, itu boleh ya. Di mix langsung. Ya, seperti itu. Di kali ya. Di kali itu kan ya, tapi kalau kalinya bersih ya. Kali bukan kali Jakarta kan. Kalau kali Jakarta udah mutagoyir ya. Kali di Bogor lah misalnya. Bogor yang puncak lah. Itu kan tanahnya, airnya masih bagus tuh. Tapi kalau banjir keruh tuh. Kalau banjir kan tanahnya naik tuh. Nah, kayak gitu tuh. Ya, antum kita dijelat anjing misalnya, ya udah cemplungin aja di sungai situ. Yang lagi keruh itu beberapa, anggap aja 7 kali basuhan udah diangkat, udah suci. Ya, lanjut. Nah, wayub salu ini tadi mughalladhah ya. Nah, sekarang wayub salu min sa'irin najasat. Ya, nah sekarang najis yang mutawassithah. Cara ngebersihinnya gimana? Cara ngebersihinnya wayub salu min sa'irin najasat marratan, 1 kali aja. Tapi ta'ti alaihi. Apa maksud ta'ti alaihi? Ta'ti alaihi maksudnya tunqi al-mahal. Ta'ti alaihi maksudnya dihabisin. Ya, secara bahasa dulu ya. Ta'ti alaihi maksudnya dihabisin ya. Ya, habisin paham kan maksudnya? Dibunuh ya. Ata'ala itu maksudnya dibunuh, dihabisin. Ya, bahasa preman lah, habisin. Ya. Dihabisin. Nah, itu ata'ala ya. Ata'ala maksudnya datangin, habisin ya. Ata'ala. Nah, tapi maksud di sini apa? Dibersihin habis ya. Najisnya itu dibersihin habis ya. Ya, jadi kalau ngomong yang bukan ati alaik ya. Jangan ngajakin berantem ya. Atik ya. Anak atik ya. Anak datangin antum nanti ya. Tapi bukan ati alaik. Ya, orang Indonesia kan kalau ngomong suka ya. Wa yubsalu min sa'irin najasat marratan ta'ti alaihi wa salasatu afdal. Nah, 3 kali lebih bagus. Jadi satu aja cukup, tapi dengan syarat ya udah bersih semua. Ya, jadi begitu juga yang najis dari anjing itu yang 7 kali itu juga sama. Basuhan atau cucian yang pertama itu dia harus sudah bersih. Kalau cucian yang pertama nggak bersih, ya maka belum dianggap satu cuci
satu cucian. Ya, jadi najis anjingnya dibersihin dulu sampai bersih. Nah, itu baru terhitung satu. Nah, diulang 7 kali itu tatkala yang satu sudah dianggap bersih. Begitu juga mensucikan najis yang mutawassithah, disunahkan 3 kali. Ya, cuci darah nih disunahkan 3 kali. Kapan dihitungnya? Dihitung sekalinya kapan? Kalau darahnya udah bersih. Nah, ini udah sekali. Nah, yang kedua, ini kedua. Ini yang ketiga. Paham ya? Nah, paragraf terakhir ini namanya istihalah. Dalam bab yang lain, dalam bab apa? Dalam bab fikih yang lain itu namanya istihalah. Apa itu istihalah? Istihalah itu perubahan dari najis ke suci. Ya, perubahan benda. Ya, boleh ditulis perubahan benda dari najis ke suci. Misalnya apa hukumnya di Jakarta ya, sulingan air ini danau air kali apa yang paling kotor di Jakarta, Zak? Di sini siapa yang orang Jakarta? Siapa yang orang Jakarta di sini selain Eriza? Di sini nggak ada orang Jakarta. Oh, Masya Allah. Ya. Cari Ciliwung ya. Iya, kotor banget lah pokoknya. Nah, itu gimana hukumnya disuling ya? Jadi air keran buat wudu di masjid-masjid ya, di musola-musola. Nah, itu hukumnya gimana? Suci apa enggak? Nah, itu namanya istihalah. Istihalah itu benda yang tadinya najis jadi suci. Nah, itu namanya istihalah. Ya. Dan orang Jakarta kan kebanyakan nggak punya spiteng ya. Langsung ngalir aja ke Ciliwung ya, seperti itu. Jadi pakai sama orang desa yang mampir ke Jakarta ya. Lagi bikin paspor ya. 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 Udah, lanjut. Nah, ini ulama nyebutin istihalah 3 perkara ya. Mazhab Syafi'i biasanya nyebutin istihalah itu 3. Pertama khomer ya. Kemudian di sini sebutinnya cuma 1 ya. Ya, khomer ya, kemudian apa namanya khomer ya, ini kita jelasin dulu ya khomer ya. Wa idza takhallalatil khomratu binafsiha. Kalau ada khomer ya dibiarin aja, lama-lama jadi cuka dia. Ya, khomer nih. Ya namanya sesuatu kan idza tajawaza an haddihi in akasa ila duddihi, kata Imam Ghazali ya. Segala sesuatu itu kalau udah melewati batas, dia bakalan kembali lagi ke kebalikannya. Misalnya nih, misalnya khomernya dari apel misalnya, dari apel misalnya ya. Nah, ini didiamin lama-lama jadi khomer kan, didiamin lama-lama jadi kan didiamin jadi infus water ya, jadi infus water, nah, didiamin jadi khomer, didiamin jadi infus water lagi gitu. Ini teori Imam Ghazali ya. Kullu syai'in idza tajawaza an haddihi in akasa ila diddihi. Segala sesuatu itu kalau melebihi batasnya bakalan balik lagi ke awalnya ya. Infus water nabit. Ya, nabit. Ya. Ya. Nabit. Apa namanya? Apa? Iya, fermentasi. Iya, fermentasi. Infus water, yang nama kerennya infus water lah. Iya, minuman Pak Anies Baswedan biasa. Minuman orang kaya ya. Ya, kalau kita kan ngemilnya sambosa ya. Kalau mereka ada steak ya. Kalau kita kan minumnya apa ya? Ya, syai bil halim gitu. Mubarok. Kalau mereka ibu water. Ya gitulah. Ya, beda pejabat ya. Nanti hisabnya juga beda di akhirat ya. Ya beda lah, orang yang biasa jalan kaki sama skuter ya hisabnya beda. Ya beda, nanti yang naik skuter hisabnya lebih panjang lagi. Ya apa namanya? Ya nggak adil Allah ya. Jadi apa namanya?
ada pertanyaan gini, ini ada orang ibadahnya sama, semuanya saldo ibadahnya sama ya, pahalanya semua sama. Cuman yang satu ini ya kalau lagi boring aja ya sarapannya di Jeddah gitu kan, ya nanti makan malamnya di Riyadh, ya nanti makan paginya lagi di Turki. Yang satu nggak pernah keluar kampung gitu. Yang satu menikmati kenikmatan dunia udah banyak banget ya. Yang satu ini ya daging Idul Adha aja sering nggak dapet gitu ya, kan kasihan banget. Nah ini apakah di akhiratnya sama ya, gimana, sama nggak? Ya sama nggak? Nah kiasnya sih ya, kalau kiasnya pahala sama dosa sama ya, kiasnya pahala, soalnya itu kan hanya takdir, ibaratnya takdir. Ya takdir dia sama-sama dosanya sama, pahalanya sama, lebih banyak pahalanya. Nah nanti di surganya sama apa enggak? Kalau kata sahabat Umar bin Khattab dan beberapa ulama salaf dan beberapa ulama tabi'in dan salah satunya yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir, enggak sama nanti di akhiratnya. Nanti di akhirat kelaknya walaupun surganya sama ya nanti menunya beda ya. Banyak sekali kenikmatan yang udah nggak boleh disantap sama orang yang sudah ngerasain di dunia. Tenang ya. Di sini kita yang makannya gorengan, tenang, insya Allah makan steak di surga nanti. Amin. Iya kan, steak ya, bayangin 1/4 kilo buat dicemilin kan. Kalau kita di Indonesia kan dibikin rendang bisa berapa potong? Buat sebulan pesantren. Nah seperti itu. Ya makanya dari situlah Umar bin Khattab negor sahabat Jabir bin Abdullah ya. Umar bin Khattab kiai kan, ya Jabir bin Abdullah juga ya ustadz juga kan. Lagi beli daging kan, Jabir bin Abdullah beli daging, ditepok, masuk. Kata Umar bin Khattab, awakul lamashtahayta ashtaraita. Ya. Apakah semua yang kamu mau kamu beli? Kata Umar bin Khattab. Nah, Jabir bin Abdullah langsung mind blowing kan. Ada apa ini? Umar bin Khattab, kok saya langsung ditegur gini ya? Langsung, ini kan cuman daging, kata Umar bin Khattab. Kata Jabir bin Abdullah, innama huwa lahmun ya ishtaraituhu bidirhamin ya. Ini dagingnya halal ya, dirham ini juga saya dari halal ya. Seperti itu. Kata Umar bin Khattab akhsha nakuna min ahli ayati yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fil hayatid dunya wastamta'tum biha. Ya memang halal ya, tapi saya takut di akhirat kelak nanti saya jadi golongan orang-orang yang disebut di hadis ini, di ayat ini, yaitu tatkala neraka sudah ditampakkan di hadapan mereka, ya mereka langsung dicaci ya atau mereka langsung dihardik oleh Allah Subhanahu wa taala, adzhabtum thayyibatikum, kamu udah habisin dah kenikmatan-kenikmatan di dunia kalian, wastamta'tum biha, dan kalian sudah rasakan. Ini zahirnya ayat ini itu untuk orang kafir. Ya, zahirnya untuk orang kafir. Nah, tapi Umar bin Khattab dan beberapa salaf yang lain takut ya. Kalau kita ya bersenang-senang di dunia ini, nanti takutnya di akhirat di korting nanti di ini ya. Ana pas baca ini pas ngedenger nasihat ini tahun 2009 dari Kiai Muhammad Faiz ya, anaknya Kiai Syukron Mahmud. Nggak lupa sampai sekarang nasihat ini. Anak mikirin ya bener juga, yang ini ayat dari orang kafir ya, untuk orang kafir ayat ini ya. Tapi dipikir-pikir ya bener juga, masa sama sih orang yang ini sama-sama ibadahnya sama tadi yang Ana bilang ya, cuman yang satu makanya tempe terus ya, kemudian puasa Senin Kemis ya, gajinya di bawah UMR ya, jalan-jalan ke depan rumah aja ngeliat gang gitu. Nah sama yang kalau bosennya aja ya keliling dunia kan. Nah ini nggak adil juga gitu ya. Yang satu kesini jalan kaki, yang satu naik skuter, adil nggak?
Ini siapa yang jalan kaki? Nah, yang naik lift sama yang nggak naik lift, adil nggak? Ya, ya, yang dapat mukafaah sama yang nggak dapat mukafaah, ya adil. Ya di-counting sama Allah di akhiratnya. Ya seperti itu. Ala kulli hal, nah inilah yang menyebabkan ya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu, Abdurrahman bin Auf ya orang ya, sahabat ya, bisa dibilang terkaya lah, sahabat terkaya di di sahabat terkaya ya, orang terkaya di kalangan sahabat. Nah itu sahabat itu Abdurrahman bin Auf ya, sedekahnya itu kalau digabungin semuanya sekitar 60 triliun ya, nolnya berapa itu? 60 triliun ya. Nah itu Abdurrahman sahabat pernah bercerita ya, penduduk Madinah itu terbagi jadi 3. Penduduk Madinah terbagi menjadi 3. Pertama, orang yang bekerja sama Abdurrahman bin Auf ya. Kedua, orang-orang yang ngutang sama Abdurrahman bin Auf. Nah yang ketiga, orang-orang yang disedekahin sama Abdurrahman bin Auf. Penduduk Madinah terbagi jadi 3. Nah, sebenarnya semuanya dapat jasanya Abdurrahman bin Auf. Nah, beliau itu nggak mau makan daging ya, nggak mau makan daging karena kenapa? Karena Rasulullah SAW jarang makan daging. Nah, suatu ketika disuguhin daging sama Utsman bin Affan ya. Jadi Abdurrahman bin Auf dulu punya namanya Baitud Diyafah. Baitud Diyafah itu rumah tamu di belakang Masjid Nabawi. Ya, jadi di belakangnya di kiblat ya, di belakang kiblat. Jadi di utara ya, di utara Masjid Nabawi ada namanya Darud Diyafah. Zaman Rasulullah. Darud Diyafah itu gede banget punya Abdurrahman bin Auf. Ya, orang kalau punya ada tamu internasional, Rasulullah itu nginep di situ. Hebat ya. Rasulullah punya hotel untuk tamu ya, punya Abdurrahman bin Auf. Nah, itu Abdurrahman bin Auf di situ, di istananya ya, disuguhin daging ya sama beberapa orang di istana tersebut. Nah, Abdurrahman bin Auf langsung nangis. Kata Abdurrahman bin Auf ya, saya tidak mengira kita merasakan kenikmatan ini kecuali hanya sebagai keburukan, kata beliau. Jadi maksud beliau apa? Bisa jadi kenikmatan yang kita rasakan ini, kata Abdurrahman bin Auf kan wafat tahun 32 Hijriah, artinya 20 tahun setelah Rasulullah wafat. Artinya beda era lah, udah beda era. Kaum muslimin kehidupannya jadi lebih tinggi ya, artinya UMR-nya naik, orang udah banyak makan daging ya. Kata Abdurrahman bin Auf, saya tidak mengira bahwasanya kebaikan yang kita rasakan sekarang ini kecuali di belakangnya ada keburukan. Itu kata Abdurrahman bin Auf. Bisa jadi kita semakin dimanja itu semakin malas, intinya gitu. Kok jadi ceramah ya? Dari mana ini? Dari mana sih? Istihalah. Infus water. Oh, infus water ya. Ya beda ya, Mas. Minumannya beda, infus water. Ya seperti itu. Jadi istihalah itu 3, Khomer sama apa? Khomer ya. Satu lagi ya ini cacing ya. Kalau ulama bilangnya cacing. Jadi misalnya cacing yang keluar dari bangkai misalnya. Bangkai itu kan najis ya. Nah, bangkai najis. Nah, itu kadang-kadang cacing hidup dari situ. Jadi dari kumpulan darah dan daging yang busuk itu lahirlah cacing, belatung. Nah, belatungnya itu suci kata ulama. Belatung kan makhluk hidup kan. Nah, makhluk hidup suci. Nah, itu contoh kedua bahwasanya contoh atau kasus kedua bahwasanya istihalah ya, yang tadinya najis jadi suci. Apalagi ya, di sini nggak disebutin sih, lupa nah. Air yang tadi saya sebutkan masuk juga. Termasuk. Intinya 3 itu contoh aja.
contoh di kitab-kitab fikih yang masyhurnya 3. Nah, termasuk air ya. Nah, begitu juga istihalah tuh. Istihalah. Ya. Nah, wa idza takhallalat al-khamratu bi nafsiha tahurat atau taharat wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha. Nah, ini mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i kalau disengaja dijadiin cuka bi tarhi syai'in ditambahin sesuatu, nah maka dia enggak suci. Jadi dalam mazhab Syafi'i istihalanya harus proses alam ya, proses sendiri. Kalau diproses sama orang nggak boleh, atau ditambah sama bahan yang lain nggak boleh. Nah tapi kalau mazhab yang lain itu kalau diproses sama orang atau ditambah dengan bahan yang lain itu tetap masih suci. Nah, bisa jadi suci. Nah, kalau mazhab Syafi'i enggak, ya kudu dengan sendirinya, takhallalat bi nafsiha. Ya, paham ya? Nah, ya. Faslun fil haidi. Sampai bab ini ada yang nanya? Hafid dulu ya. Terkait yang tadi apa namanya? Yang kayak belatung atau cacing yang terurai dari bangkai dan hidup. Ini kalau di Fathul Qorib ini yang pengertian najis itu kullu ainin harumatana wuluha ala itlaq ala taqiya ma'sulati tamyiz. Oh, jadi kayak misalnya yang namanya sih kayak apel gitu. Ada cacingnya gitu. habis. Iya. Kayak apel ada cacingnya gitu. Entah karena terlalu matang atau busuk. Atau memang ya ada cacingnya terus Apa kematangan. namanya? Anak paham. Kayaknya nanti aja Ana jelasinnya. Ya ini agak parsial ya. Agak parsial dan agak tekstual. Iya. Tadi ayam betul. Tadi yang nanya siapa? Oh ya, Habib. Ayam. Darahnya ayam. Oh iya, ayam yang ada. Nah, ini istisna. Nah, salah satu darah yang istisna adalah darah yang nempel ya, bercak-bercak darah yang nempel dari daging. Nah, tapi dengan syarat nggak kena air. Kalau kena air kudu dibersihin sekalian. Nah, jadi misalnya lagi potong hewan kurban nih, yang namanya daging pasti ada darahnya kan? Pasti ada darahnya. Nah, darah yang bercak-bercak darah yang sedikit, jazakumullah khairan, darah yang bercak-bercak darah yang ada di daging itu hukumnya darahnya halal. Maksudnya nggak wajib dibersihkan baik pakai air ataupun pakai tisu, nggak wajib dibersihkan. Kalau dimakan boleh ya, paham ya. Dan itu malah hebatnya tukang motong kambing itu, hebatnya itu dia bisa menyajikan ya potong daging. Wah, ini jadi dunia daging nih Zah. Ya, bisa ini dunia kambing, perkambingan, dunia Idul Adha ya. Bisa menyajikan daging kambing ya yang nggak kotor tapi nggak dicu. Nah, itu jos ya, buat tukang sate jos. Buat di sate jos. Jadi dibiasakanlah panitia kurban ini menjaga kebersihan gitu, supaya nggak dicuci, bersih tapi nggak dicuci ya. Ya. Jadi khamar hissi. Khamar. Ya, Kenapa? Najisnya Najis. Nggak ada istilah najis hissi ya. Najis ya memang hissi. Adanya paling hukmiyah atau ainiyah. Ya ainiyah. Najis ainiyah. terus itu ijma. Hanya pernah dengar bahwasanya khamar itu dia ada najis, soalnya istilahnya itu di sahabat yang astagfirullahaladzim. Ya, Ana tarik perkataan Ana lah. Bukan ijma ya. Bukan ijma. Ya, kenapa? Yang beristilah dengan perbuatan sahabat yang saat ada perintah firman ini ya, khamar. Yang langsung diiniin. Nah, itu beda lagi. Itu hamalnya beda. Ya, itu kan jalan ya. Yang ditempatkan kan jalan tuh sucinya jalan tuh lebih simpel daripada nyuciin baju. Beda. Kalau jalan, sebagian ulama bilang kering aja, dengan kering itu udah jadi suci ya. Atau ada yang ulama bilang enggak, kering dan dijadiin jalan ya, kena roda, kena kaki, nah itu kan lama-lama hilang ya, seperti itu ya. Nah, adapun apakah khamar itu najis secara ijma, dicek dulu. Yang penting dalam mazhab Syafi'i najis ya, seperti itu. Nah, adapun yang di dalam hadis itu tadi udah dijelaskan ya.
bisa dicek di sini ijma apa enggak, nanti habis kajian, di akhir kajian. Kita lanjut dulu ya, bab haid ya. Ya, dibaca siapa ya? Si Ihsan lah. Ihsan baca Ihsan. Ini udah berapa menit? Jam Berapa? jam 21.47. 1 jam setengah. Oh, kurang tahu. Nah, kalau sekarang udah 21. Oh, belum, enggak ketahuan. Enggak ketahuan. Ya, lanjut aja. Qala rahimahullah faslun Ana udah janji kan ya? Ya enggak apa-apa lah, kita hatamin lah ya. wa yakhruju min al-farji thalathatu dima' damul haidhi wan nifasi wal istihadha. Al-haid al-haid wal kharij min farji al-mar'ati ala sabil Nah, ini namanya paragraf ini namanya definisi ya. Masih definisi ya. Ya, lanjut. min ghairi sababil wiladah wa launuhu aswadun muhtadimun ladza'un. Ya. والنفاس هو الخارج عقب الولادة والاستحاضة هو الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. Nah, sampai sini dulu. Nah, perempuan itu mengeluarkan 3 macam darah ya secara fikih ya. 3 macam darah secara fikih. Nah, pertama adalah darah haid. Darah haid itu adalah huwal khariju min farjil mar'ah yang ala sabilis sihah. Nah, yang harus dicatat ya, di garis bawahi pertama, kalau haid itu ala sabilis sihah. Ya, dia sehat. Ya, dia sehat. Ya, artinya apa? Bukan penyakit ya. Wanita yang sehat itu wanita yang haid ya. Wanita yang haidnya enggak, yang siklusnya. Nih makanya yang masih bujang nih, salah satu kategori kriteria mencari calon istri yang ideal adalah tanya haidnya ya, tanyanya boleh langsung atau boleh dengan wasitoh ya, seperti itu. Nah, haidnya siklusnya rapi enggak ya? Kalau siklusnya berantakan ya takutnya kesuburannya juga kurang gitu. Dan bukan hanya kesuburan, kesehatan tubuh secara umum ya secara umum ya, seperti itu. Ya, mental dan fisik ya, orang stres ya bisa jadi kan dia jadi kita bisa tahu fisik wanita dan mental wanita dari headnya gitu. Headnya kadang 3 bulan sekali ya misalnya, atau sebulan 3 kali. Nah, ini kan berantakan gitu, wah ini bisa jadi dia orangnya stresan, orangnya gampang stres, atau orangnya penyakitan ya, orangnya penyakitan. Nah, ini jadi nanya head itu termasuk yang salah satu yang poin yang penting ya, nanya agama, nanya haid. Nah, ini wajahnya, nah ini salah satu poin-poin pentingnya ya. Yang belum nikah atau mau nambah yang 2 ya. Nah, min ghairi sababil wiladah ya. Nah, kemudian walau nuhu aswad. Nah, ini poin ketiga ya, poin kedua ya. Ini sekarang kalau ini sih udah ciri ya, yaitu hitam, muqtadim, ladza. Nah, sekarang sifat-sifat darah haid 4 ya. 1 aswad ya, 4 ya, sifat-sifat darah haid 4. 1 aswad, hitam. Nah, kemudian Anda sebutin dulu dah versi ananya dulu, versi ini. Pertama hitam ya, kemudian kental. Ya, kental. Ya. Nah, kemudian ketiga ya. Ketiga bau. Ya. Bau banget. Baunya bukan bau darah ya. Baunya kayak gimana? Baunya nggak ada yang samain sama darah haid ya. Di dunia cuman baunya ya ada darah haid ya darah haid. Paham ya? Bau banget. Ya. Baunya kayak gimana? Saya penasaran nih. Ya, ngalahin bau bangkai lah. Ya, ngalahin bau bangkai lah. Ya, namanya ini kan calon manusia ya. Haid, darah haid itu kan embrio ya. Ya bangkai. Jadi bukan kotoran. Kalau kotoran kan ampas makanan. Kalau ini ya ngalahin darah. Ya, udah kayak bangkai. Iya, udah kayak bangkai lah. Lebih ini dari bangkai lah. Ya. Tapi kalau bangkai kan nusuk ya. Kalau ini bau banget gitu. Jadi kalau ya beda sih sama bangkai, tapi nusuknya itu kayak bangkai lah. Buruknya itu kayak bangkai lah gitu. Kayak gitu lah.
Ya kalau mau tahu cium sendiri aja udah. Kalau udah nikah cium sendiri aja. Nah itu satu ya, apa namanya, baunya nggak ada yang nyamain, tapi yang penting bau sekali. Makanya jangan harus lembut-lembut sama wanita ya, karena wanita ya, wah Allah, perjuangannya itu ya, ngelawan darah haid aja kan, ngurusnya, kebersihannya, menjaga kebersihannya. Kalau laki-laki keluar darah haid, waduh kelas bau banget kayaknya. Jadi salah satu salah satu kehebatannya wanita, bayangin ya, keluar darah haid ya tapi masih bisa jaga kebersihan, masih wangi ya. Pernah ada yang ngajar kelas wanita di sini ya, itu. Nah itu ya maksudnya masih bisa jaga kebersihan lah ya, wangi seperti itu ya. Itu salah satu hikmah ulama nyebutin, yaitu supaya wanita, kenapa dikasih haid, supaya wanita tuh pinter jaga kebersihan dan nggak geli ya, nyebokin anak ya nggak geli ya. Kalau suami disuruh nyebokin anak, waduh alasannya 100 ya. Agresif. Iya seperti itu ya, ya macam-macam lah alasannya lah ya, seperti itu. Nah walaupun tadi sampai mana? Ketiga apa tadi? Kental bau. Oh iya seperti itu. Inilah bagusnya kalau kita nyebutin angka gini ya, kalau kita lupa ada yang ini tadi apa? Hitam kental. Hitam kental bau ya. Nah. Yang keempat adalah dia kalau udah lama nggak ngegumpal. Kalau misalnya udah lama gimana? Si haid ini, darah haid ini kalau udah lama didiemin misalnya di pembalutnya misalnya, kalau udah lama nggak ngegumpal, tetap aja darah. Beda sama darah ya, darah itu kan kalau lama ngegumpal ya, jadi marus ya. Apa jadi apa, marus kan ya namanya, marus ya, seperti itu. Jadi kayak api gitu. Jadi dia najis saja kalau marus-marus yang di najis tetap. Kalau darah ijma, najisnya ijma ya. Kalau darah najisnya ijma. Seperti itu. Nah ya ada lagi yang tanya. Itu udah, itu sifat ini ya. Ana jelasin dulu ya. Nanti di akhir bab lah nanyanya. Pertanyaannya tentang apa? apa biasa? Tadi itu maksudnya. Oh nah itu kan tadi 4 ini udah jelasin ya. Nah sekarang jelasin prodatnya. Muhtadim itu nyala. Aswadu muhtadim. Ya muhtadim ini nyala. Nah nyala di sini maksudnya pekat. Nah bukan nyala, pekat. Aswadu muhtadimnya ini pekat. Jadi hitamnya hitam pekat ya, maksudnya bukan hitam kayak peci kayak gitu, bukan. Maksudnya hitam, maksudnya merah tapi di hitam ya, paham ya maksudnya ya. Kan kalau darah kan apa namanya, merah kan ya, seperti merah tua sih tapi nggak hitam banget ya, paham ya. Kalau darah haid itu, nah perlu diketahui juga, orang yang udah nikah itu ya belum tentu juga tahu darah haid ya, rata-rata bodoh amat dah. Ya, bodoh amat. Nah, apa namanya? Ya, jadi coba ya gitu, coba sayang Neng, coba lihat pembalutnya. Ya seperti itu. Ya luar biasa itu. Nah, ladza. Nah, ladza ini bukan warna. Jadi muhtadim ini masuk ke warna ya. Ini muhtadim masih masuk ke warna. Nah sekarang ladza. Nah ladza ini maksudnya pedes ya, apa, panas. Ladza panas, menyengat. Nah ini maksudnya suhunya hangat sekali ya, hangat sekali. Dan reaksi ke tubuh perempuannya panas ya. Ladza di sini bisa dibilang suhunya panas, hangat ya, darah haid panas, hangat. Pantesan ya. Jadi wanita itu ya kalau lagi haid itu gejala ininya, gejala fisik dan mentalnya itu bisa berubah ke 70 mode. 70 mode. Ya. Macam-macam ya. Bisa jadi husnudon, bisa jadi suudon ya. Bisa jadi sedih, bisa jadi senang kadang-kadang ya. Tapi kebanyakannya yang negatif. Ya kebanyakannya. Dan itu ke fisik dan ke mental. Ke fisik misalnya jadi pegel
Ya kalau yang fisik tuh itu yang negatif. Kalau positifnya bisa jadi birahi, jadi terangsang ya, lagi head malah terangsang ya, seperti itu. Jadi nah itu kalau dikumpulin itu lebih dari 100 ya. Tadi itu 70 seingat Ana itu yang fisik. Kalau yang mental tambah 50 jadi 120. Ya, jadi mode wanita haid itu lebih dari 120 gejalanya. Gejala awarid ketika wanita haid itu dan nifas itu bisa ini. Ya, makanya kalau ya macam-macam lah, harus sabar lah. Ya, karena beliau pun udah sabar ya. Punya gejala haid yang setiap bulan itu yang luar biasa ya, luar biasa menakjubkannya. Ya, itu mereka juga udah jadi wanita juga udah jadi cobaan ya. Nah, kalau kita nggak memahami ya, makanya perempuan tuh butuh lelaki yang peka ya. Oh, yes. Lanjut. Wan nifasu wal khariju akibal wiladah ya. Ya, wan nifasu wal khariju akibal wiladah. Nah, kalau ini darah yang keluar setelah melahirkan. Wal istihadatu wal khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifas. Nah, kalau istihadah darah yang keluar di lain waktu haid dan nifas ya. Intinya apa ya? Darah yang keluar jadi ini definisi yang paling bagus ini. Darah istihadah itu darah yang keluar selain dari haid dan nifas, itu istihadah. Nah, tapi tafsirnya itu banyak. Ya, jadi istihadah ini nama lainnya damu fasad ya. Nama lainnya damu fasad. Sebagian ulama ada yang mengatakan damu fasad itu sendiri, istihadah itu sendiri, enggak. Hukumnya sama, dua-duanya sama. Secara umum sama, dam istihadah sama damu fasad itu artinya sama. Nah, kasusnya gimana? Oh, banyak sekali. Salah satu kasusnya ya, satu darah yang sebelum waktu haid, darah yang sebelum umur haid. Ya, itu namanya istihadah, bisa dibilang istihadah. Umur 8 tahun udah keluar darah, nah itu berarti darah istihadah. Ya, atau darah yang setelah menopause ya. Nah, bagi ulama yang mengatakan perempuan ada menopausnya, misalnya menopause itu 50 tahun kata ulama fulan. Nah, kalau umur 51 tahun udah masih keluar darah, berarti darahnya itu darah istihadah. Terus kasus ketiga, nah itu kan udah 2 ya, terlalu dini atau terlalu akhir, atau darahnya keluar melebihi darah haid, durasi darah haid. Darah haid itu 15 hari. Nah, ini udah hari ke-16 masih keluar darah. Nah, itu juga darah istihadah. Ya, kasusnya banyak. Jadi ini definisi yang paling pas ini. Apa itu darah istihadah? Darah istihadah itu adalah darah yang keluar selain di waktu haid dan nifas. Nah itu darah haid, darah istihadah. Lanjut baca. Qala rahimahullah wa aqallul haid yawman wa laylah wa aktsaruhu 15 yawman wa ghalibuhu 6 aw 7. Wa aqallun nifas lahdhatun wa aktsaruhu 60 yawman wa ghalibuhu 40 yawman. Wa aqallut tuhri bainal haidatain 15 yawman wa la hadda li aktsariha. Sepertinya udah dulu kayaknya. Ana udah rada lemas, terus juga nih masalah haid ini Ana pernah ngisi daurah 7 pertemuan ya. Satu pertemuannya 1 jam lebih. Kayaknya Ana ngejelasinnya kayak menzolimi tuh. Ya Allah, masa Ana mau paksa bab haid cuman setengah jam ya. Kayak menzolimi banget, menzolimi ilmu gitu. Ya, nanti lagi ya, insyaallah kita minggu depan. Ya, insyaallah. Ya, ada yang bertanya? Sebentar, tadi ini dulu. Tadi pertanyaannya apa? Oh, mufradat tadi ya udah ya. Oh ya udah. Tadi yang angkat tangan duluan siapa? Ya udah, siapa yang mau nanya? Oh, Ustaz Faisal, fadhil. Mana yang anjing dan babi tadi, Ustaz? Kan antum bilang antara manusia kitanya atau si anjingnya yang basah, ketika mengenai kita maka itu menjadi najis, Ustaz. Kalau dia kering, Ustaz? Iya, kalau sama-sama kering enggak nular. Kecuali kalau ainnya itu sampai pindah. Kecuali kalau ainnya itu sampai pindah. Ya, ainnya sampai pindah. Misalnya sama-sama ini rambutnya. Ya, rambutnya sampai pindah.
Nah itu kalau rambutnya sampai pindah ya najis berarti. Bulunya tadi. Iya, bulunya. Tapi Ustaz, mengenai yang menghilangkan najis, misalkan baju atau celana kita kan kena kencing anak bayi yang lebih dari 2 tahun atau Iya. 4 tahun Ustaz. Nah, ketika kita mencucinya di dalam mesin cuci Ustaz, Ya. kita menyatukan dengan baju yang lain, apakah yang lain terkena najis juga atau enggak Ustaz? Iya, jadi najis juga. Jadi Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i, ini kita ngikutin mazhab Syafi'i ya. Ingat kaidah mazhab Syafi'i gimana? Kalau air sedikit, ya air sedikit di bawah 2 kula. Kalau ada najis, walaupun sedikit, walaupun airnya nggak berubah, maka airnya jadi najis. Paham ya? Nah, mesin cuci itu nggak ada yang 2 kula. Ya. 2 kula itu 60 cm, 60 gitu. Ya mungkin kalau ada mesin cuci yang 20 kilo mungkin. Ya mesin cuci terbesar lah. Mesin cuci terbesar ya paling nggak nyampe segini. Ukuran dalamnya ya, bukan mesinnya. Bukan fisiknya, bukan. Dalamnya. Ya nggak nyampe lah. Ya yang yang 10 kilo aja segini aja nggak nyampe. Ini kan cuma 48 cm ya. 60 tuh segini wah gede banget. Pokoknya kebanyakan mesin cuci itu di bawah 20 kula, itu pun kalau penuh ya. Nah, maka kalau kita kasih najis sedikit pun ya. Ini pembahasannya agak panjang nih ya. Nah, kita naruh najis sedikit pun di mesin cuci, nah maka semua air yang ada di mesin cuci itu najis, semua pakaian itu jadi najis, dinding mesin cucinya pun najis. Nah, tatkala dicuci, diputer, nah pas diputer lebih najis lagi tuh, najisnya lebih merata. Nah, kan kalau dicuci kan biasanya airnya airnya disurut tuh ya. Airnya surut, habis itu diisi air baru. Nah, tatkala air lamanya itu habis, itu kan dindingnya najis semua tuh. Baju-bajunya juga jadi najis, walaupun airnya sudah dibuang. Dimasukin air yang baru. Air yang barunya juga di bawah 2 kula. Air yang barunya jadi najis karena baju dan dindingnya najis. Nah, air yang kedua ini dibuang lagi. Nah, tapi kan bajunya tetap masih najis. Bajunya itu ya kan najis, tadi airnya najis. Jadi kan dalam mazhab Syafi'i air 2 kula walaupun baunya, zatnya dan warnanya nggak berubah, dia tetap sudah najis. Paham ya? Nah, jadi kalau mesin cuci ya masukkan najis, mau dibilas 3 kali, 50 kali pun tetap najis. Itu kasusnya kalau kata ulama daur. Daur itu terulang begitu aja. Airnya dibuang, dindingnya najis. Air baru masuk, air baru jadi najis, dindingnya juga tetap najis. Begitu ya. Kalau dalam kasus di fikih itu mesin cuci itu kayak dandanatul khamr ya. Tongnya khamr. Tongnya khamr kan gitu. Tongnya najis. Ya. Itu kemasukan air, khamrnya dibuang kan dindingnya najis. Masukin air, airnya jadi najis. Ya. Dindingnya jadi tetap najis. Airnya dibuang, dindingnya masih najis. Masukin air lagi. Nah, itu kasusnya sama. Mesin cuci sama tong khamr di kasus fikih. Nah, jadi kesimpulannya ini yang Anda jelasin fikih Syafi'i ya. Yang Anda jelasin fikih Syafi'i. Jadi gimana caranya mencuci najis versi fikih Syafi'i? Ya, satu, yang najisnya antum bersihkan dulu. Yang antum cuci itu adalah baju kotor yang non najis aja. Ya, yang non najis, yang tidak najis. Nah, yang najisnya dicuci dulu di luar di keran, dicuci, nah baru dimasukin ke mesin cuci. Paham ya? Ya seperti itu.
Soalnya saya pernah dengar selama kita di Indonesia Ustaz, yang masyhur dalam madzhab Syafi'i Ustaz. Iya. Dia mengatakan ketika kita seperti yang antum jelaskan tadi, kita taruh najis di dalam, kemudian kita yang mendatangkan air, Iya. mendatangkan air najis, maka itu tidak berubah jadi najis. Iya. Kita buang, Heeh. kita masuk air baru, itu tidak jadi masalah. Ya. Tapi yang anak tangkap dari penjelasan antum, ketika kita masukin dindingnya jadi najis, Iya. mesinnya pun jadi najis. Nah, jadi gini, benar tadi Ustaz tadi. Anda mau komentarin tadi yang tadi dibilangin. Nah, jadi gini, mau airnya, nah ini penting. Airnya kan baru turun ya, masuk lagi ya. Nah, kalau dinding kalau saluran bawahnya dibuka, ya kalau saluran bawahnya dibuka, ya itu baru bisa seperti itu. Kan ini najis nih ya, bajunya najis tadi ya, bajunya najis, kemudian ditambah air baru, ya ditambah air baru, airnya namanya air warid, ya kata ustadznya, air warid, air yang datang baru. Nah, air datang barunya itu ya bawahnya salurannya dibuka. Nah, berarti dia nggak ada menggenangnya tuh, paham ya? Nah, ini sama aja orang kayak bilas di keran. Nah, kalau yang seperti ini baru bersih, paham nggak Mas Ana? Itu kalau menggenang tidak? Kalau menggenang enggak. Sedangkan yang dijelaskan harus sampai yang najis itu harus tenggelam semua katanya. Iya, sampai tenggelam, ya kan? Karena najisnya udah menyebar, ya menyebar, ya paham ya? Udah menyebar, ya udah jadi najis semua. Ya seperti itu. Jadi Paham? sama mesin-mesinnya juga harus di Iya seperti itu. Ini paham kan ya? paham. Nah ini pertanyaan ini dijelasin sama guru anak SMP. Permasalahan mencuci dalam madzhab Syafi'i. Ya, SMP, pelajaran SMP. Nah, caranya gimana? Caranya keluar dari madzhab Syafi'i udah. Kalau keluar dalam madzhab Syafi'i, maksudnya apa? Ngikutin pendapat madzhab Malik misalnya, yang mengatakan bahwasanya ibroh patokan sesuatu jadi najis itu tatkala bau, rasa, Warna. dan warnanya itu najis. Misalnya antum masukin ompol bayi, ya celana bayi yang ada ompolnya misalnya, ke mesin cuci. Antum campur sama air, sama sabun, sama baju-baju yang lain, antum cuci. Pas antum cium airnya bau bau sabun gitu, nggak bau kencing. Ya udah aman dah. Aman itu jatuhnya mutagoyir aja, mutagoyir bitohirat, yang mutagoyir dengan sabun, bukan dengan kencing. Ya. Paham ya? Paham. Mau keluar madzhab Syafi'i. Ya, jadi kalau mau tetap ngikut madzhab Syafi'i, udah anak bilang ke istri anak, ya ke kakak anak, ke ibu anak, kalau najis itu cucinya di keran, ya di keran dulu sampai najisnya bersih. Nah, baru dimasukin ke mesin cuci. Ya, paham ya? Nah, itu kalau mau jadi Syafi'i alal jaddah, ya seperti itu. Ya, dan itu ya bagus, maksudnya jangan sampai maunya yang enak-enaknya aja. Ya. Ikutin jadinya takutnya ya. Fadhil. Ini paham ya? Paham ya semua? Kalau kasus yang seperti tadi Ustaz, sampai luar dari mana itu jatuhnya tidak kotor gitu. Apa? Yang ketemu khas. Iya makanya Ana bilang gimana caranya, ya itu keluar mazhab. Nah, cuman tadi Ana bilang itu kata rukhos ya, kecuali kalau ada hajah. Kalau ada hajah ya, dia berulang berkali-kali atau nggak sengaja, ya. Nah itu. Nah itu baru nggak apa-apa. Nah, jadi lebih bagus tadi Ana bilang cuci dulu sebelum dimasukin ke mesin cuci. Ada lagi? Oh, kita. Kalau saya itu sebenarnya kotoran ikan besar itu kan najis. Iya. Kenapa ada perbedaan ikan? Kalau ikan kecil gimana? Ikan kecil, nah. Patokan ikan kecil sama ikan besar gimana? Pertama gini, kalau ikan kecil itu nggak usah disembelih.
yang nggak usah disembelih, bukan nggak usah disembelih, maaf, nggak semua ikan nggak usah disembelih, maksud anak nggak usah dibersihin perutnya. Ya capek juga kalau ini ikan teri. Nah patokannya kecil sama besarnya istilah. Ada yang bilang 3 jari. 3 jari. Ya. Kalau lebih dari 3 jari, ini berarti ikan besar. Ya, seperti itu. Nah, kalau kurang dari 3 jari, berarti ikan kecil. Sebagian ulama berbeda pendapat. Patokan ikan besar, ikan kecilnya itu seberapa? Ada yang bilang 3 jari, ada yang bilang 1 jempol. Nah, 1 jempol ini ikan kecil. Kalau lebih berarti ikan besar. Allah alam bishawab. Kalau anda ikan 3 jari, berarti ya ikan apa ya? Ikan emas, ikan bawal kayak gitu masih nggak apa-apa ya berarti. Katanya berarti nggak sih kalau ikan kecil. Maksudnya boleh dimakan, iya boleh. Dalam sapi. Tapi itu patokannya. Kalau kecil boleh, kalau besar wajib dikeluarin perutnya. Ya jadi kalau makan ikan apa? Ikan mujair kayak gitu, ya langsung dicemplungin ke ini nggak boleh. Kudu di perutnya dibersihin dulu. Soal yang tadi, Hah? soal ini yang tadi. Yang tadi nanti aja. Barang aja nanti. Ada lagi? Bagus. Pas di dulu Ya. kalau waktu dia ada jadi Iya. terus menjelaskan kan mengenai tangan ini. Jadi kalau misalnya yang maksud dengan sini pakai tangan ini apa tuh yang kayak dulunya kecil itu. Ini ada teringat dengan ayat Al-Quran yang la yamassuhu ilal mutahharun itu mengenai Al-Quran. Itu bisa nggak boleh kayak gitu. Jadi misalnya itu kalau misalnya kita mau Al-Quran ini kan terus sedikit pakai dia udah pakai tangan atau pakai sini boleh. Nah, ya cakep. Nah kalau mushaf itu kalau nggak salah ini apa namanya? Ya. Allahu a'lam bishawab. Benar ya. Allah alam. Pertanyaannya wajib ya. Pertanyaannya wajib, tapi anak nggak pernah belajar. Ya, nggak pernah belajar. Apa namanya? Insya Allah anak cari pekan depan insya Allah. Pembahasannya pekan depan. Wa masul junub. Wa masul junub apa? Wa masul muhdih. Al muhdih. Ya, masul mushaf di sini. Pekan depan insya Allah. Iya, jadi intinya mushaf itu lamsu apa masu ya. Ya, jadi kalau lamsu itu berarti nih kena mushaf ini aja nggak boleh ini mushaf nih kena gini, kena senggol dikit kayak wanita aja kan nggak boleh senggol kayak gitu. Nah apa masu? Nah di mushaf sih masu ya berarti nyentuh pakai ini ya, tapi dobitnya sama nggak kayak masuk dubur? Nah dobitnya sama nggak? Allah alam. Bisa jadi sama. Kalau andaikan sama, berarti kita ini mushaf begini boleh. Ya berarti nggak ada mushaf. Subhanallah. Ya kan? Talibul ilm. Bukan mushaf begini. Atau gini kan? Kayak ini garam gitu. Ini masih ini. Oh ya udah cukup lah. Ada lagi yang bertanya? Oh masih banyak. Betul. Itu yang tentang darah istihad. Iya. Kan iya, ya selain darah haid sama darah nifas. Terus tapi kalau misalnya ada perempuan dia sudah masuk umur haid, tapi dia belum muqtadah ya. Iya baru mulai kan? Iya benar. Misal 7 hari dia keluar darah, itu langsung dihitung belum langsung dihitung istihadah atau udah dihitung haid? Iya jadi iya kalau mubtadi'ah itu yang penting dia udah 9 tahun berdasarkan takwim komari ya, berdasarkan hijriyah dia udah 9 tahun ya, berdasarkan hijriyah ya 9 tahun. Nah kalau dia keluar darah, nah maka dia harus menghukumi darah tersebut sebagai haid. Nah
darah tersebut sebagai haid, dan dia kudu menghukumi diri dia sebagai haid, dan menghukumi dia suci kalau durasi darahnya sudah 24 jam. Kalau durasi gabungan darahnya, durasi jumlahnya kumulatif durasinya itu sudah 24 jam, nah maka dia, dan darahnya selesai, nah maka dia wajib menghukumi diri dia suci lagi. Ya, seperti itu. Walaupun ya seperti itu. Nah, walaupun dia kan ini mubtadi'ah ya, mubtadi'ah baru darah pertama. Ya seperti itu. Walaupun dia belum seminggu ya, tapi dia udah berhenti. Tapi sudah 24 jam. Nah, maka dia sudah menghukumi diri dia suci. Nah, kalau darah dia keluar lagi sebelum 15 hari dari hari pertama, nah maka dia harus menghukumi darah yang keluar tersebut sebagai haid. Dia keluar tanggal 1 Oktober. Dia keluar tanggal 1 Oktober. Nah, tanggal 5 Oktober misalnya ya, darah dia udah 24 jam dan darah dia berhenti. Nah, maka dia harus menghukumi diri dia ya suci, karena diri dia darahnya sudah berhenti dan sudah 24 jam durasi darahnya. Nah, ternyata tanggal 7 Oktober dia keluar darah lagi. Ya. Nah, ini darah yang tanggal 7 kita hukumi sebagai haid juga. Karena kenapa? Karena dia masih dalam masa haid, kemungkinan haid yaitu 15 hari. Masa kemungkinan haid itu maksimalnya 15 hari. Nah, terus gimana dong sholat yang dilaksanakan dari tanggal 5 sampai tanggal 7? Nah, sholatnya makanya hukumnya tidak sah. Ya, dan dia tidak diwajibkan qada. Nah, puasanya tidak sah dan dia wajib qada. Berhubungannya sah apa enggak nih berhubungannya nih? Sah. Harus bodoh. Ya, udah paham ya? Benar. Ya. Tapi